Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 262. Angelika, yang melihat dari jendela, Kaori yang tersenyum ke seorang pria, ke cowok pekerja biasa, cleaning service pula. Angelika pun tak percaya akan apa yang dilihatnya. Sampai-sampai dirinya memperhatikan dua kali akan hal yang sedang terjadi. Namun, yang ada di pandangannya memang benar adanya. Kaori itu menaruh senyuman ke seorang cowok di depannya. Angelika sampai detik itu masih memperhatikan Kenshin sendiri yang membawa makanan siang yang ditaruh di keranjang, diletakkan di troli untuk para tamu undangan. Kenshin itu terlihat mendorong dengan pelan sambil wajahnya melihat ke arah Kaori dengan muka yang berseri. Kenshin itu tak menyadari jika sedang dilihat oleh perempuan yang ada di dalam ruang. Kaori pun juga sama, tersenyum pula. Jadinya, lagi-lagi, karena hal itu, mereka pun jadi lupa akan posisinya masing-masing. Jika antara mereka seharusnya tak saling mengenal, tak saling bicara, apalagi tersenyum. Namun apalah daya, karena baru saja jadian, hingga hal yang demikian serasa tak bisa dilakukan. Kenshin dan Kaori yang bertemu di luar pintu terlihat saling menyapa, hingga hal itu mengundang curiga akan orang yang melihatnya. Dan benar saja, Angelika yang di tempat duduknya, yang sedang memperhatikan dirinya jadi bertanya, ada apa dengan Kaori? Mengapa dia tersenyum ke cleaning service kayak gitu? Apa Kaori mengenalnya? Atau dia teman sekolahnya? Tapi Kaori kok mau aja menyapa dia, yang pekerjaannya biasa, cleaning service pula. Gue heran jadinya, mengapa Kaori itu mau-maunya tersenyum kayak gitu. Gue aja kagak bisa bayangin kalau punya teman kayak gitu. Mending gue menghindar aja daripada malu dibuatnya. Di saat Angelika yang bicara sendiri di hatinya, ia yang merasa risih akan apa yang dilihatnya. Malah kemudian hal yang tadi diduga pun datang. Kenshin yang sudah mendekat ke Kaori, terlihat olehnya mereka kini bicara dengan ekspresi wajah yang sama. Mukanya Kaori nampak berseri, lalu terlihat olehnya Kaori itu mengambil minuman yang dibawa cleaning service itu. Angelika itu melihat saja, ia tak bisa mendengar apa yang dibicarakan. Saat itu, Kenshin bilang ke Kaori, kamu kok nggak memberitahu dulu Kaori kalau akan ke sini, mengikuti meeting pula. Kaori pun menjawabnya, emangnya harus bilang gitu ya, minta izin dulu ke kamu. Kenshin menyahut, ya enggak juga gitu Kaori. Tapi setidaknya kamu beritahu aku dulu, biar nggak bikin hati jantungan. Kaget ngeliat kamu tiba-tiba di sini. Kaori pun menyahut, masa sih kamu bisa jantungan segala? Aku kira biasa aja, sambil tersenyum dan tertawa kecil. Kaori nampak sekali merona mukanya. Angelika makin curiga, masih saja ia memperhatikan di sela pembicaraan itu, yang memang tak terasa asiknya. Sampai Kaori jadi lupa, gelas yang dipegangnya, yang sudah diminumnya, diberikan lagi ke Kenshin. Ditaruh di keranjang, yang di situ masih baru semua. Kenshin pun lalu berkata, Kaori, habis diminum kok ditaruh di sini. Entar orang di dalam itu mengira ini semua sudah diminum sebelumnya. Kaori pun menyahutnya, oh iya maaf, aku tak sengaja ini. Lalu ia pun mengambilnya lagi. Di sela itu Kenshin bilang, nggak dihabisin sekalian nih Kaori, kan tinggal sedikit, mubazir entar, kan sayang kalau dibuang. Kaori menjawab, nggak aku tadi udah banyak minum. Lalu Kenshin menyahut, ya udah aku minum ya, boleh nggak nih? Kaori menjawabnya, ya gak apa gitu, emang kamu gak terganggu nih? Kan itu udah aku minum sebelumnya. Kenshin menyahutnya, terganggu apa Kaori? Emangnya kamu siapanya aku? Sweet. Kaori jadi tersenyum lagi. Kenshin pun segera meminumnya, di gelas yang sama, yang baru saja dipakai Kaori. Waduh gawat. Rupanya asmara telah benar-benar menjadikan mereka lupa, jika di sini banyak orang yang begitu tak mengenalnya, termasuk Angelika, yang saat melihatnya, Angelika kagetnya bukan main. Wajahnya menyiratkan tanya, karena hal yang tadi sangkanya, yang tiba-tiba dilihat olehnya. Mengapa Kaori membiarkan cleaning service di depannya meminum dari gelas yang sama? Dikarenakan melihat keanehan dari wajahnya Angelika, temannya sendiri yang ada di depan.
jadi bertanya, "Ada apa Angel? Kamu kok aneh gitu? Emangnya kamu lihat apa di luar?" Temannya itu pun lalu mengalihkan pandangannya mengarah yang dilihat Angelika. Nampak di situ seorang wanita yang tak lain tamu di sini, yang sedang berdiri di depan pintu. Bersamaan dengan hal itu, saat temannya Angelika melihat Kenshin itu ternyata sudah berjalan, ia masuk ke dalam, meninggalkan Kaori untuk menaruh makanan yang akan dihidangkan. Angelika sendiri yang ditanya temannya, ia lalu menjawab dengan jawaban suatu hal yang tak sebenarnya. Angelika itu berucap, "Kagak ada apa-apa, cuman teringat pekerjaan aja." Temannya pun menyahut, "Lu nggak usah khawatir say, semuanya akan aman." Padahal Angelika dalam hatinya, ia memikirkan hal lain. Tak lama berselang, setelah apa yang dilihatnya dirasa yang tak wajar. Dalam hatinya pun, Angelika bertanya, ia teringat di waktu kuliah. Ia pun berucap di hati, masa Kaori, cewek yang sombong itu, yang dulu banyak menolak pria yang sering menembaknya, kok sekarang jadi beda. Ia bisa dekat dengan lelaki biasa yang baru dilihat pula. Ada apa ini? Emangnya siapa cleaning service itu? Angelika merasa ada yang aneh dengan hal ini. Saat Angelika berpikir seperti itu, Kenshin sudah terlihat di sebelah depannya, sedang menaruh makanan di meja-meja yang akan digunakan untuk makan bersama. Angelika melihatnya rada lain jadinya, karena dalam hatinya kini ia merasa jika cleaning service ini memang berbeda dari yang lain. Ia pun mengingat di waktu kemarin hanya cowok itu satu-satunya pekerja cleaning service di sini yang berani membantahnya. Sikapnya pun nampak tenang. Angelika curiganya semakin mendalam. Lalu ia mengira mungkin dia seorang staf pekerja yang ditugaskan di sini untuk menyelidiki perusahaan ini. Angelika menyangka Kenshin adalah staf kantor yang kerja di tempatnya Kaori. Lalu ia beranggapan dia itu pasti temannya Kaori. Kagak mungkin Kaori bergaul dengan yang bukan levelnya. Jadi gua harus hati-hati mulai detik ini, karena kemungkinan cowok itu punya misi rahasia di sini. Lalu Angelika pun berencana, sehabis makan siang, setelah penutupan meeting ini, dirinya akan ke kantor pekerja untuk melihat data tentang lamaran kerjanya, cleaning service itu. Sementara, di lain tempat, di jalan raya, yang terlihat ramai sekali, sebuah mobil mewah, Lamborghini ternama, nampak berhenti di pinggiran jalan. Terlihat banyak orang di sekitarnya, karena mereka baru saja menolong pengemudinya untuk mendorong mobil itu ke tempat yang aman. Rupanya Nita, adiknya Kenshin. Ia mencoba sendiri mobil kakaknya, karena di hari yang lalu ia baru saja belajar, kemudian merasa bisa. Kini Nita itu mengalami kebingungan, karena mobil ini tiba-tiba berhenti, mogok di tengah jalan. Orang di sekitarnya itu pun tak mengetahui sebabnya, terlebih cara memeriksanya. Jadinya Nita itu menelpon kakaknya, namun sudah dicoba berkali-kali. Telepon itu tak juga diangkat. Nita pun beralih menelpon ayahnya. Setelah beberapa saat, ayahnya pun menjawab. Nita kemudian bicara, bercerita akan masalahnya, termasuk pula di mana lokasinya. Karena mendapat kabar seperti itu, ayahnya jadi khawatir putrinya yang saat ini berada di keramaian jalan, karena dirasa ini penting. Dan kebetulan sekali, tempat yang disebut itu tak jauh dari salah satu perusahaan miliknya. Ayahnya pun segera menelpon anak buahnya yang saat ini bekerja di perusahaan itu. Kemudian ayahnya menjawab, "Kamu tunggu bentar ya Nit. 10 menit akan tiba orang di situ. Mobilnya entar taruh aja di perusahaan milik ayah. Oh ya Nit, di situ entar ada kakakmu kerja. Kamu jangan panggil nama kakakmu ya. Jangan menyapa kalau ketemu. Kalau bisa langsung pulang, diantar staf ayah." Nita pun bertanya, "Emangnya ada apa ya? Kok nggak boleh panggil nama Kak Kenshin?" Ayahnya pun menjawab, "Udah entar aja ayah jelasin di rumah." Tak lama setelah itu, yang ditunggu pun datang. Orang yang dimaksud ayahnya telah tiba di tempatnya Nita. Dan seperti yang dipesankan, Lamborghini yang berhenti di jalan itu akan ditarik mobil yang lain untuk ditaruh sementara di perusahaan yang saat ini ada Kenshin bekerja, ada Kaori pula di situ. Jadinya hari ini akan begitu banyak hal yang mengejutkan bagi Kenshin yang datang secara tiba-tiba.
tak pernah dipikir sebelumnya. Termasuk Angelika, yang nanti akan melihat sebuah mobil mewah terparkir di halaman depan dengan tulisan nama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.